Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang budiman, kali ini 4 Madhab akan mengisahkan sadarnya seorang anak begundal. Sebuah kisah yang ditulis oleh Arkim dalam Islam Post tentang seorang anak yang tersenyum ketika ibunya meninggal. Tapi di balik senyuman sang anak ada suatu hal yang sangat luar biasa. Simaklah kisahnya. Seorang pemuda berjalan ke arah kerumunan tempat prosesi ibunya dikuburkan dengan langkah tegap penuh percaya diri tanpa sedikit pun bekas air mata di pipinya. Orang-orang melihatnya, menyelaminya, dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya wanita tercinta yang telah membesarkannya. Hampir tak ada sedikit pun rasa kesedihan di wajahnya. Dan senyumnya yang ramah itu menimbulkan tanda tanya di benak para pelayat, termasuk saudari satu-satunya. Dia berdiri di tepi kubur menatap liang lahat seolah-olah ingin mengukur luasnya, lalu masuk ke dalam, membantu pemakaman ibunya meski tanah basah mengotori jas yang dikenakannya. Sesekali dia tersenyum menatap wajah ibunya yang kaku dan tak bisa lagi membuka matanya. Dan sekali lagi, tidak ada kesedihan di wajahnya menimbulkan pertanyaan. Ada apa antara dia dan ibunya? Setelah orang-orang telah pergi meninggalkannya yang masih berdiri di tepi kuburan sang ibu, saudarinya pun telah dimintanya untuk pergi duluan mengurus suami dan anak-anaknya. Sementara sang pemuda tetap berdiri di sana, sendirian. Namun sekali lagi, tanpa sedikit pun kesedihan. Sesekali dia tersenyum seakan ibunya melihat dari dalam. "Boleh saya bertanya, Nak?" Sapaan Pak Ustadz dari belakang mengagetkannya. Dia menoleh ke belakang dan mengangguk kecil sambil tersenyum. Pak Ustadz lalu berdiri di sebelah kanannya. "Saya hanya ingin meluruskan rasa penasaran warga padamu. Ada apa antara kamu dan ibumu?" "Maaf Pak Ustadz, ada apa ya?" tanya sang pemuda. "Begini Nak, kami tidak melihat sedikit pun rasa sedih di wajahmu," jawab Pak Ustadz. Mendengar ungkapan Pak Ustadz, sang pemuda sekali lagi tersenyum sembari menatap pusara sang ibu. "Ayahku meninggal saat aku masih remaja, dan dia ayah yang sangat baik meski pekerja pas-pasan. Dia melindungi kami dari apapun yang merusak lahir dan batin kami. Tapi aku adalah anak pembangkang," ungkap sang pemuda sembari menahan nafas. "Di hari terakhir ayahku, aku bertengkar hebat dengannya dan bahkan menyumpahinya hanya karena dia tak membelikan aku handphone yang kuinginkan. Aku takkan lupa saat ayahku selesai dikuburkan Pak Ustadz. Namun dia tak berhenti berkeliling menjajakan bakwan ke seluruh kampung. Meski beberapa bakwan yang terjual itu terasa asin bercampur dengan air matanya. Aku melihatnya setiap saat Pak Ustadz, dan aku tidak bisa berhenti menyalahkan diriku yang telah membawa kekecewaan di wajah ayahku saat dia meninggal. Sejak itu, aku meyakinkan diriku bahwa suatu hari nanti ibuku akan mengalami hal yang sama. Dia akan meninggal, dan dia akan meninggal. Dan itu hanya masalah waktu." Sekali lagi pemuda tersebut menghentikan ceritanya. "Pikiran itu terus menghantuiku dan memaksaku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa lagi melakukan kesalahan yang sama seperti pada ayahku. Aku mengubah semua tentang hidupku, baik duniaku maupun agamaku. Karena setiap harinya aku berpikir mungkin besok adalah hari terakhir ibuku. Hingga aku berada di posisi seperti ini Pak Ustadz," ungkapnya. "Aku bersyukur ibuku meninggal ketika aku tidak lagi membebani hidupnya.
Dan setelah aku memberinya cucu yang sehat dan berbakti, ibuku meninggal saat masa tuanya hanya memikirkan ibadah. Ibuku meninggal dengan menepuk dada setiap kali dia bercerita tentangku dan tentang saudariku. Ibuku meninggal di rumahnya dan bukan di kontrakannya. Aku bersyukur ibuku meninggal penuh kebahagiaan karena aku dan saudariku selalu menghubunginya setiap hari, menanyakan kabarnya dan menceritakan kabar kami. Setelah menumpahkan segala perasaannya, dia mulai meneteskan air mata dan mulai mengalir deras, meski bibirnya terus-menerus mengukirkan senyum yang menyejukkan. Dan aku bersyukur, Pak Ustadz. Aku bersyukur ibuku meninggal tanpa membawa kekecewaan ke alam sana, dan yakin bahwa aku dan saudariku akan terus memberinya kebanggaan yang akan dikatakannya pada Tuhan dan pada ayahku. Penyesalanku sekarang, aku harus bersabar untuk melihat senyumnya dan mendengar tawanya lagi, jelas sang pemuda. Akhirnya Pak Ustadz mengetahui mengapa pemuda tersebut tersenyum. Pada kisah tadi, pemuda ini berhasil mengubah semua sikap buruknya hanya untuk sang ibu tercinta. Ia menemukan sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun, bekal kesedihan mendalam dan penyesalan yang luar biasa. Akhirnya, dia bisa melihat ibunya meninggal dalam keadaan senang dan bangga dengan anaknya. Dan sang pemuda melepaskan sang ibu dalam kecintaan yang sangat luar biasa. Ingat sahabat muslim yang budiman, faktor utama keberhasilan pendidikan anak ialah muara ketulusan ibu. Tanggung jawab besar ibu menjadikan anaknya berbakti bagi masyarakat, negara, dan keluarga.